Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pasca ditemukannya kasus COVID-19 pertama di negaranya, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi markas krisis COVID-19 di kota Pyongyang pada Kamis waktu setempat. Kim Jong-un nampak pertama kali menggunakan masker selama pandemi dalam kunjungan tersebut. Menurut laporan media Korea Utara, Kim Jong-un mengunjungi markas besar pencegahan epidemi darurat negaranya merupakan suatu kunjungan yang normal. Dalam kunjungannya, Kim Jong-un nampak pertama kali mengenakan masker untuk pertama kalinya selama pandemi melanda dunia. Kim Jong-un juga nampak mengenakan masker di area lobi dan kamar yang terlihat mirip dengan interior Hotel Koryo di pusat kota Pyongyang. Laporan media Korea Utara juga menyebutkan bahwa saat ini warga Korea Utara terkena demam yang penyebabnya belum teridentifikasi. Demam tersebut secara masif menyebar secara nasional mulai akhir April lalu. Selanjutnya dilaporkan ada sebanyak 6 orang meninggal dunia dari demam tersebut dan 1 orang meninggal dunia yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Sebelumnya, Korea Utara adalah negara pertama di dunia yang menutup perbatasannya pada Januari 2020 sebagai upaya pencegahan COVID-19. Pemirsa, lantas seperti apa data konfirmasi kasus COVID-19 di Korea Utara dan seperti apa upaya untuk mencegah penyebaran kasus di Korea Utara? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat yang pertama, Korea Utara telah mengkonfirmasi kasus infeksi COVID-19 pertama kali yang dikonfirmasi oleh pemerintah setempat pada tanggal 12 Mei 2022, di mana konfirmasi kasus COVID-19 pertama ini teridentifikasi merupakan varian Omikron atau BA.2. Nah, dari kasus konfirmasi ini ditemukan karena dari hasil tes sejumlah orang yang sampelnya diambil pada saat mereka demam di ibu kota Pyongyang pada tanggal 8 Mei lalu. Meski sudah dilakukan konfirmasi kasus COVID-19, namun hingga saat ini pemerintah Korea Utara tidak melaporkan secara rinci berapa total jumlah kasus COVID-19. Di grafis berikutnya kita juga akan melihat pada saat dilaporkan kasus pertama, kemudian Korea Utara juga melaporkan kasus kematian pertama akibat COVID-19 di Korea Utara. Ini merupakan 1 pasien positif COVID-19 dari varian Omikron yang meninggal dunia. Sementara itu juga ada sebanyak 6 orang warga Korea Utara lainnya yang meninggal dunia karena menunjukkan gejala demam. Meski media pemerintah tidak merinci penyebab wabah di kota itu, tetapi kota tersebut menyelenggarakan beberapa acara publik besar-besaran pada tanggal 15 dan juga 25 April lalu. Salah satunya adalah parade militer dan pertemuan besar-besaran dengan banyak orang yang tidak menggunakan masker. Kemudian di grafis berikutnya kita akan melihat seperti apa sih upaya dari Korea Utara untuk menjaga COVID-19 agar tidak menyebar. Namun kita lihat dulu, ini adalah gejala demam yang merebak di Korea Utara. Tercatat ada sebanyak 187.800 orang yang menjalani perawatan di ruang isolasi setelah mengalami demam. Kemudian 350.000 warga Korea Utara dilaporkan menunjukkan tanda-tanda demam tersebut, di mana ada penambahan sebanyak 18.000 kasus baru warga yang demam pada hari Kamis 12 Mei 2022. Namun lagi-lagi pemerintah Korea Utara tidak merinci berapa jumlah yang dinyatakan positif COVID-19 dari kasus demam tersebut, dan juga gejala demam ini menyebar secara nasional sejak April lalu dan juga belum diketahui apa penyebab dan juga sumbernya. Nah, di grafis berikutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana upaya dari Korea Utara untuk mencegah COVID-19 agar tidak meluas di negaranya. Yang pertama adalah penerapan sistem pengendalian virus darurat maksimum. Kemudian perintah dari Kim Jong-un untuk penguncian wilayah secara nasional atau lockdown. Warga juga diimbau untuk di rumah saja, menangguhkan layanan kereta barang lintas batas antar negara dengan Tiongkok, termasuk dengan pembatasan berkumpul di tempat kerja, otoritas kesehatan untuk mengatur sistem pengujian dan juga perawatan, serta meningkatkan pekerjaan disinfeksi. Dan juga termasuk tadi Kim Jong-un untuk pertama kalinya menggunakan masker dan tampil di televisi negara mereka. Nah, meskipun upaya Korea Utara ini sudah dilakukan agar mencegah
penyebaran COVID-19, namun ada potensi merebaknya COVID-19 yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, ini disebabkan karena populasi 25 juta jiwa ini menjadi rentan karena warga mereka belum divaksin COVID-19. Hal tersebut dikarenakan karena Korea Utara menolak tawaran pasukan jutaan vaksin dari komunitas internasional, sehingga hingga saat ini tidak adanya program vaksinasi yang dilakukan di Korea Utara. Kemudian layanan kesehatan yang buruk juga ini menjadi salah satu penyebab berpotensi untuk merebaknya kasus virus COVID-19 di sana, termasuk dengan kapasitas terbatas untuk melakukan uji dan juga tes COVID-19 bagi orang-orang dan juga warga Korea Utara. Lantas dengan kasus pertama dan juga meninggalnya warga Korea Utara untuk pertama kalinya dari kasus COVID-19, ini mendapatkan respon dari negara tetangganya yaitu Tiongkok, di mana melalui Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menyatakan bahwa kami prihatin dengan situasi yang dihadapi oleh Korea Utara saat ini. Sebagai tetangga dan juga kawan, Tiongkok siap memberikan dukungan secara penuh dan juga bantuan kepada Korea Utara dalam upaya melawan epidemik. Dan sebelumnya pemirsa, seperti diketahui, Korea Utara sempat mengklaim bahwa di negara mereka tidak ada kasus COVID-19, di mana dirinya mengklaim sudah mampu mengendalikan COVID-19 dengan menutup perbatasan pada awal Januari 2020 lalu, kemudian tidak pernah melaporkan satupun kasus atau nihil kasus dan menolak tawaran pasokan jutaan vaksin AstraZeneca dan juga vaksin buatan Tiongkok pada 2021 tahun lalu. Dan pemirsa, di saat negara-negara dunia berjibaku untuk melawan COVID-19 selama 2 tahun pandemi, Korea Utara melakukan penutupan akses ke negaranya dan mengklaim nihil kasus. Namun ternyata pertahanan Korea Utara tahun ini jebol dari virus COVID-19 dan sedang berusaha untuk menangani kasus tersebut. Potensi lonjakan kasus mengancam warga di Korea Utara karena hingga saat ini warganya belum divaksin dan Korea Utara sempat menolak sumbangan vaksin dari negara lain.